Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu biha najata yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saya sudah lama tidak mengisi pengajian di sini, maksudnya di sini, karena kemarin kita lakukan ceramah di selama 5 hari di sana di rumah sakit. Tapi saya tidak bisa share ke Facebook dan yang TikTok, X yang lainnya. Jadi hanya di YouTube. Dan sudah tertahan lagi beberapa hari saya tidak melakukan ceramah, dan kita akan tutupi sekarang dengan tag beberapa video untuk menjaga istiqomah yang dimanipulasi. Karena sebenarnya tidak bisa istiqomah karena memang ada kesibukan banyak macam. Jadi setelah ada meninggalnya ayah saya ada belum sempat lagi. Kita beri rumah sakit berusaha menjaga, dan kita mencoba sekarang tag beberapa video. Dan kita tidak akan bahas usul fikih dulu, kita akan bahas tentang sunnah. Ini kita aja dulu, kita bahas pentingnya menjaga sunnah. Ini berarti saya ada beberapa video yang saya PR tuh dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti saya akan tag 4 video sebentar. Sunnah itu saya buat statusnya pentingnya kita atau maslahat atau manfaat kita teguh di atas sunnah. Saya akan bacakan satu riwayat bahwa orang yang berpegang teguh di atas sunnah itu memiliki pahala yang besar. Saya akan baca sedikit ya. Orang yang di akhir zaman itu yang memiliki pahala lebih besar itu adalah pahala yang berpegang di atas sunnah. Saya akan baca ya. Bahkan di dalam satu riwayat itu bisa sampai mengungguli 50 pahalanya sahabat. Tapi ini riwayat hadisnya itu hadis yang dhaif. Jadi memang apa kita bicara hadis dhaif, tapi kita adalah ini kan untuk sekadar fadhail, untuk penyemangat bahwa, tapi kan dimaklumin bahwa berpegang di atas sunnah itu pahalanya besar. Saya baca ya. Warawa Ibnu Waddahin ma'nahu min hadis Ibni Umar wa labduhu. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Waddah dari hadis Ibnu Umar. Lafaznya inna min ba'dikum ayyaman lis-sabiri fiha al-mutamassiki bimisli ma antum alaihi al-yawma lahu ajrun khamsina minkum. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Waddah dari hadis Ibnu Umar, maknanya gitu, dari hadis Ibnu Umar, lafadznya adalah sesungguhnya dari orang setelah engkau, kata Nabi setelah para sahabat itu, ayyaman, ada hari-hari, lisabiri fiha, bagi orang yang sabar di hari-hari tersebut, al-mutamassiki bimisli ma antum alaihi, orang yang berpegang teguh dengan apa yang semisal dengan kamu berpegang padanya. Maksudnya kalau ahli akhir zaman ini ada hari-hari
bila mana orang yang berpegang teguh dengan apa yang menjadi sunnahnya Nabi dan para sahabat, jadi yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat hari itu, al-yawma, hari ini, lahu ajrun khamsina minkum, dia mendapatkan pahala 50 dari pahala kalian. Jadi begitu keutamaan. Maksudnya akhir zaman ini, kalau ada orang berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Muhammad dan para sahabat saat itu, di akhir zaman masih berpegang teguh murni, maka pahalanya itu 50 para sahabat. Saya baca sedikit lagi. Tsumma qala, terus berkata, Ibnu Wadah berkata, Anba'ana Muhammad bin Sa'idin qala Anba'ana Asadun qala Haddatsana Sufyan bin Uyainah an Asamil Basri an Sa'id bin Akhi an Sa'idin Ahil Hasani yarfa'uhu qultu li Sufyan. Dari Sa'id, dia mengangkatnya dan dia berkata kepada Sufyan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, benar, qala, maka Nabi bersabda, innakumul yawma ala bayyinatin min rabbikum ta'muruna bil ma'ruf. Nabi bersabda begini, sesungguhnya kalian hari ini itu di atas suatu bayyinah, sesuatu yang jelas, min rabbikum, dari Rabb kamu. Jadi ketika para sahabat itu jelas, petunjuknya jelas dari Rabbnya. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu itu memerintahkan hal yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu itu mencegah dari hal munkar. Tapi di tengah para sahabat itu ma'ruf dan munkar itu jelas. Wa tujahiduna fillahi, dan kalian itu berjihad di dalam jalan Allah. Wa lam tadhhar fikum as-sakratani, sakratul jahli wa sakratu hubbil insi, dan belum tampak di antara kalian itu ada dua hal yang memabukkan. Jadi ketika para sahabat itu belum ada hal yang memabukkan. Apa yang memabukkan itu adalah mabuk dengan kebodohan dan mabuk karena kecintaan kehidupan dunia. Wasatahawaluna andalika, tapi mereka ini, kaum muslimin itu akan berubah gitu dari keadaan tersebut, jadi menjadi mabuk nanti, mabuk dengan kebodohan, mabuk dengan kecintaan dunia. Itu nanti di akhir zaman. Fala ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Maka nanti di akhir zaman itu tidak lagi orang merintahkan kepada yang ma'ruf, tidak pula mencegah dari kemungkaran. Kenapa? Yaitu karena kebodohan dan karena cinta dengan dunia. Wala tujahiduna fillahi, dan tidak akan pula melakukan jihad di jalan Allah, takut dengan kematian. Wa tadharu fikumus sakratani, dan akan tampak di dalam umat Islam ini ada dua hal yang memabukkan, yaitu tadi apa? Kebodohan dan kecintaan terhadap dunia. Kondisinya fal mutamassiku yauma idin bil kitabi was sunnati lahu ajru khamsina. Maka orang yang berpegang teguh saat itu dengan Alkitab dan As-Sunnah, bagi dia itu 50 pahala. 50 orang, pahala dari 50 orang. Kila minhum, dikatakan apakah itu pahala dari 50 orang mereka? Qala la bal minkum, tidak, bahkan itu 50 pahala kalian, itu para sahabat. Ini keutamaan di akhir zaman. Ini mungkin sekarang sudah masuk. Ketika umat Islam ini sudah ditimpa dengan kebodohan. Bodohnya adalah mereka itu beramal dengan kebidahan, begitu kita tafsirkan. Bodohnya adalah mereka bodoh terhadap sunnah, menganggap bid'ah adalah sunnah. Sunnah menganggap bid'ah, berarti bodoh kan? Bodoh murakab. Bid'ah dianggap sunnah, sunnah dianggap bid'ah. Nah kalau begitu, orang yang berpegang dengan sunnah yang murni, sunnah Nabi dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka, dan dia bersabar dengan itu. Kenapa bisa sabar? Karena itu akan dimusuhi orang.
Nah, itu pahalanya 50 pahala sahabat. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.